Berikut adalah beberapa catatan tentang gaya percakapan alami dalam bahasa Indonesia untuk skrip podcast ini, beserta contoh. 1. Disfluencies, kata pengisi dan keraguan. Gunakan secara wajar, terutama di awal atau saat menjelaskan konsep kompleks. Kurangi seiring percakapan mengalir. Umumnya di awal kalimat atau saat ragu. Tapi kan ada juga kasus Mesir ya. Saat berpikir. Jadi menarik ya kalau dipikir-pikir. Apa ya gimana ya saat mencari kata atau ragu. Itu loh sistem yang dipakai di Yunani kuno itu. Jadi prosesnya itu gimana ya? Bertahap gitu. Jadi, sebagai penanda transisi atau penekanan, kadang bisa jadi filler. Jadi, intinya tuh susah banget ya bikin tulisan dari nol. Nah, itu dia poin pentingnya. Tuh, di akhir kalimat untuk penekanan informal. Itu butuh ribuan tahun tuh. 2. Fillers dan penanda diskursus informal. Kayak, seperti. Itu kayak, niru resep gitu ya. Gitu, sering di akhir kalimat. Prosesnya panjang gitu. Menambah nuansa pertanyaan retoris atau penekanan halus. Kenapa bisa langka gitu sih? Ya gampang lah kalau cuma niru. Kan? Ya kan? Mencari konfirmasi atau menyatakan hal yang dianggap umum. Itu jelas banget kan? Lebih mudah adaptasi, ya kan? Ya, di awal atau akhir melembutkan atau sebagai filler. Ya, memang butuh waktu. Kompleks banget ya. 3. Interupsi and overlap. Pembicara bisa mulai berbicara sedikit sebelum yang lain selesai atau menyela dengan singkat. Expert? Butuh dukungan dari masyarakat untuk para juru tulis? Iya, harus ada surplus makanan gitu ya. Betul, karena mereka kan nggak produksi. Terus kalau yang difusi ide itu gimana? Nah, kalau difusi ide itu lebih kayak Cuma dapat idenya aja gitu. Persis, cuma dapat konsepnya. Pecah kalimat panjang menjadi beberapa bagian yang lebih pendek, khas percakapan. Alih-alih, menciptakan tulisan dari nol adalah tugas yang luar biasa sulit karena membutuhkan prasyarat sosial dan ekonomi yang kompleks, serta waktu pengembangan yang sangat lama, menjadi menciptakan tulisan dari nol itu, susah banget ternyata. Perlu banyak syarat ya, kayak kondisi sosial ekonomi, dan waktunya juga lama banget kan? 5. Kolokialisme dan bahasa santai, namun tetap profesional. Banget, sangat. Itu keren banget sih ceritanya si Quoya. Beneran, sungguh. Hanya 2 kali, beneran. Gimana sih? Proses adaptasinya gimana sih? Intinya, pada dasarnya, lebih gampang minjem daripada bikin baru. nggak semua orang bisa baca tulis. 6. Kata-kata pengakuan dan respon pendek. Menunjukkan pendengar aktif. Ya, Betul. bener. Kata-kata pengakuan dan respons pendek. Masuk akal. Kata-kata pengakuan dan respons pendek. Gitu. Begitu ya. 6. Kata-kata pengakuan dan respons pendek. Menarik. 6. Kata-kata pengakuan dan respons pendek. Oke. 6. Kata-kata pengakuan dan respons pendek. Paham. Penekanan. Menggunakan kata seperti justru, memang, 7 penekanan. Justru karena susah itu, makanya penyebarannya lebih umum daripada penemuan baru. 7 penekanan. Memang alfabet itu inovasi kunci. 7 penekanan. Nah, kalau Sequoia itu contoh paling jelas difusi ide. Contoh penerapan multi-turn. Selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar soal tulisan. Kayaknya sepele ya, kita pakai tiap hari. Tapi, pernah kepikiran nggak sih gimana ini semua bisa muncul? Sumber kita kali ini keren banget. Dari Guns, Germs, and Steel, bab 12, judulnya Cetak Biru dan Huruf Pinjaman. Betul, dan ini bukan cuma soal huruf A, B, C ya. Tapi soal teknologi, ya tulisan itu teknologi loh. Gimana ia lahir dan mengubah peradaban. Nah, itu dia. Kita sering anggap tulisan itu kayak garis pemisah gitu ya. Antara yang maju sama yang katakanlah primitif. Tapi yang menarik dari sumber ini ternyata penemuan tulisan yang beneran independen itu langkah banget. Awalnya kan terbatas banget ya penyebarannya. Iya, di Australia, Pasifik, Afrika Subsahara, sebagian besar dunia baru, itu nggak ada sampai era modern. Kenapa gitu ya? Padahal kan ide bagus, harusnya semua kepikiran dong. Nah justru itu intinya, data arkeologi nunjukin yang beneran dari nol, independen, itu cuma 2 tempat. Sumeria di Mesopotamia sebelum 3000 SM, sama penduduk asli Mesoamerika.
sekitar 600 cm. Udah itu aja. Hah? Cuma 2 kali? Serius? Selama puluhan ribu tahun sejarah manusia? Iya, beneran cuma 2 itu yang buktinya kuat banget. Wah, ini langsung mengubah cara pandang sih. Terus, Mesir gimana? Hieroglif kan ikonik banget tuh. Atau Tiongkok? Nah, itu dia. Kalau Mesir atau Tiongkok, walau sistemnya unik ya, kemungkinannya besar itu bukan dari nol banget. Ada istilahnya difusi ide. Difusi ide. Maksudnya gimana tuh? Jadi mereka mungkin dengar atau lihat konsepnya gitu, bahwa omongan tuh bisa ditulis pakai tanda. Mungkin dari Sumeria kalau Mesir. Terus mereka terinspirasi bikin sistem sendiri. Jadi nggak niru plek, tapi idenya minjem. Oh, oke. Jadi bukan cetak birunya ya, tapi percikan idenya aja. Bakal gali nih. Kenapa sih bikin tulisan dari nol itu susah banget? Terus gimana cara nyebarnya? Tadi kan ada nyalin cetak biru sama difusi ide. Nah, kita bedah itu. Sama lihat contoh-contohnya ya, terutama alfabet nih, yang kita pakai ini gimana ceritanya bisa muncul. Siap? Siap, mari kita mulai dari susahnya dulu ya. Bikin tulisan dari nol itu bukan cuma soal, dapat ide gitu. Prosesnya panjang banget. Buat Sumeria aja itu ratusan, mungkin ribuan tahun, dari cuma token tanah liat sampai jadi tulisan beneran. Ribuan tahun? Wow, emang apa aja sih yang bikin susah? Hambatannya gitu? Ada syarat-syarat penting ya, yang nggak semua masyarakat punya. Apalagi yang masih nomaden atau suku kecil. Pertama, masyarakatnya harus cukup kompleks. Secara sosial, ekonomi, sampai mereka butuh nyatet sesuatu. Butuh nyatet. Contohnya kayak gimana? Ya, misalnya buat ngelacak hasil panen, pajak, inventaris kuil, atau istana. Kalau nggak ada kebutuhan mendesak gini ya, ngapain repot-repot bikin sistem rumit. Masuk akal. Terus, syarat kedua? Kedua, masyarakatnya harus mampu secara ekonomi buat nanggung hidup para spesialis. Kayak juru tulis gitu. Mereka kan nggak ikut bertani atau berburu ya. Kerjanya ya belajar nulis, bertahun-tahun. Ini cuma mungkin kalau ada surplus makanan. Oh, jadi bukan cuma soal pinter nggaknya orang ya, tapi lebih ke struktur masyarakat sama kebutuhannya. Dan karena susah banget, begitu ada satu sistem muncul terus nyebar, dia kayak, nyalip gitu ya. Potensi penemuan di tempat lain jadi ketutup. Tepat. Begitu ada sistem tulisan yang jalan di satu wilayah, tetangganya ngapain susah-susah bikin dari nol ribuan tahun. Mending minjem atau adaptasi aja kan? Jauh lebih gampang. Kayak roda lah. Sekali ketemu, idenya nyebar, walau bentuknya bisa beda-beda. Makanya penemuan independen itu langka banget, kesempatannya udah keduluan. Oke, logis. Nah, sekarang kita bedah cara nyebarnya. Tadi ada 2 ya, nyalin cetak biru sama difusi ide. Yang pertama dulu, nyalin cetak biru. Ini kayaknya jelas ya, niru resep gitu. Bener, nyalin cetak biru itu ya masyarakat ngambil sistem tulisan yang udah ada, plek ketiplek, mungkin dimodif dikit biar pas sama bahasa mereka. Prinsipnya, bentuk hurufnya, kadang nilai bunyinya juga diambil. Contoh paling gampang ya penyebaran alfabet. Alfabet Latin yang kita pakai buat nulis bahasa Indonesia, Inggris, dan lain-lain, itu kan turunan dari alfabet Yunani. Yunani ngambil dari Fenisia, rumpun semit, Slavia buat nerjemahin kitab suci. Gimana caranya? Ya mereka ambil huruf Yunani, modif dikit, tambah beberapa huruf baru buat bunyi Slavia yang nggak ada di Yunani. Ini jelas banget nyalin cetak biru. Oke, termasuk kalau ahli bahasa sekarang bikin sistem tulis buat bahasa lisan gitu ya? Iya betul. Seringnya pakai basis Latin atau sistem lain yang udah mapan. Itu juga prinsip nyalin cetak biru. Jelas banget. Nah, kalau yang kedua, difusi ide. Ini yang tadi disebut buat Mesir sama Tiongkok ya. Gimana tuh kerjanya? Lebih samar gitu ya? Betul, ini lebih halus. Difusi ide itu terjadi kalau masyarakat cuma dapat inspirasinya aja. Mereka lihat ada tulisan di tempat lain, terus mikir, oh ternyata omongan bisa ditulis ya. Tapi mereka nggak niru detailnya. Mereka ciptain sistem sendiri dari awal yang seringnya beda banget sama sumber inspirasinya. Cuma minjem idenya aja, bukan cetak birunya. Ada contoh yang benar-benar jelas nggak buat ini, selain Mesir atau Tiongkok yang masih bisa diperdebatkan? Contoh paling klasik dan wah keren banget ini, itu aksara Cherokee. Diciptain sama orang Cherokee namanya Sequoyah sekitar tahun 1820-an. Si Sequoyah ini buta huruf, nggak bisa baca tulis bahasa Inggris atau lainnya. Tapi dia lihat orang kulit putih bikin tanda di kertas yang mereka sebut daun berbicara buat komunikasi.
Daun berbicara, keren namanya. Terus gimana? Dia terpesona sama idenya itu, bertahun-tahun dia eksperimen sendiri, nyoba macem-macem cara buat nulisin bunyi bahasa Cherokee. Hasilnya? Dia niru huruf Latin yang dia lihat nggak? Sama sekali nggak. Kalau soal fungsinya ya, mungkin ada bentuk simbolnya yang kebetulan mirip huruf Latin atau angka. Tapi nilai bunyinya beda total. Sequoia itu bikin sistem silabus. Jadi satu simbol buat satu suku kata utur. Misalnya ga, le, se. Sistemnya pas banget buat bahasa Cherokee dan benar-benar orisinal strukturnya. Ini difusi ide murni. Wow, luar biasa. Sendirian gitu ya dia, keren banget. Iya, contoh lain yang nggak kalah hebat itu Hangul di Korea. Sengaja diciptain abad ke-15 atas perintah Raja Sejong. Dulu kan orang Korea pakai aksara Tiongkok, rumit dan kurang cocok. Nah, Raja Sejong mungkin terinspirasi dari prinsip fonetik aksara lain kayak Pakspa dari Mongol, bikin komite buat ngerancang sistem baru total. Hasilnya Hangul. Itu ilmiah banget. Bentuk huruf konsonannya niru bentuk mulut pas ngucapin bunyinya. Vokalnya dari filosofi langit bumi manusia. Jelas bukan niru, tapi inovasi yang dipicu kesadaran bahwa bisa loh bikin sistem tulis yang lebih baik. Gila, keren banget dua cerita itu. Sequoia dan Raja Sejong. Benar-benar kekuatan sebuah ide ya. Nah, tadi kan disebut alfabet Fenisia atau Semit itu cikal bakal alfabet kita. Ini nih yang menarik banget buat kita semua. Gimana sih sistem yang kelihatannya simple ini muncul dari kerumitan kayak hieroglif? Alfabet itu memang puncaknya penyederhanaan ya. Akarnya, kata sebagian besar ahli, ya dari hieroglif Mesir kuno. Hieroglif Mesir sendiri kan rumit banget tuh. Campuran macam-macam tanda. Ada logogram, satu tanda satu kata. Ada tanda fonetik buat bunyi. Ada juga penentu, tanda tak berbunyi buat memperjelas arti. Campur aduk gitu ya? Terus gimana disederhanain jadi alfabet? Kuncinya di tanda fonetik Mesir. Dari ratusan hieroglif, ada sekitar 24 tanda yang mewakili satu bunyi konsonan tunggal. Orang Mesir sendiri nggak pernah menyederhanakan sistem mereka, cuma pakai 24 tanda ini, tetap aja kompleks. Tapi bangsa-bangsa Semit kayak Fenisia yang interaksi sama Mesir, mereka lihat potensi di tanda-tanda konsonan tunggal ini. Oh, jadi orang lain yang lihat potensinya ya? Iya, sekitar milenium kedua SM. Mereka terus bikin 3 inovasi penting banget. Pertama, penyederhanaan radikal. Mereka ambil ide satu tanda satu bunyi konsonan dari Mesir, tapi buang semua yang lain. Logogram, tanda multikonsonan, penentu, semua dibuang. Jadi cuma fokus ke konsonan tunggal. Jumlah simbol langsung anjlok dari ratusan, jadi sekitar 20-an aja. Jauh lebih gampang dihafal. Wah, drastis banget ya. Terus yang kedua? Kedua, urutan tetap dan nama akrofonik. Mereka bikin urutan huruf yang paten, kayak A, B, G, D gitu, di urutan Semit awal. Terus tiap huruf dikasih nama yang gampang diinget, kayak Aleph, Beth, Gimel, Dalet. Nama-nama ini kata-kata umum dan sifatnya akrofonik. Maksudnya, bunyi awal nama itu ya bunyi hurufnya. Aleph kan artinya lembu. Nah, tandanya buat bunyi A, glottostop. Beth artinya rumah, tandanya buat bunyi B. Ini ngebantu banget buat belajar. Oh iya ya, jadi ada kaitannya nama sama bunyinya. Pinter juga. Yang ketiga? 3. Bentuk piktografis awal. Bentuk huruf Semit paling awal itu seringnya gambar sederhana dari objek namanya. Aleph mungkin dari gambar kepala lembu, Bet dari denah rumah, Gimel, unta dari leher unta, Dalef, pintu dari gambar pintu. Lama-lama jadi abstraksi, tapi awalnya ini bantu ingatan. Jenius. Buang yang rumit, fokus ke satu bunyi, satu tanda, kasih nama dan urutan, plus gambar awal. Pantesan alfabet nyebar cepet banget ya, jauh lebih gampang dipelajari. Oke, kita udah bahas Sumeria, Mesoamerika, Cherokee, Korea, akar alfabet. Gimana kasus lain? Mesir tadi katanya, kemungkinan difusi ide ya. Bisa dijelasin lagi? Iya, untuk Mesir, hieroglif muncul sekitar 3000 SM. Barengan lah sama puncak perkembangan tulisan paku Sumeria, yang bikin curiga itu munculnya kayak tiba-tiba udah lumayan jadi gitu. Nggak banyak bukti tahap awal yang primitif kayak di Sumeria, padahal iklim Mesir kan kering. Harusnya awet tuh kalau ada tulisan di papirus atau tembikar. Ditambah lagi, Mesir itu ada kontak dagang sama Mesopotamia. Jaraknya 1.300 km, jauh sih tapi bukan nggak mungkin buat tukeran ide zaman dulu. Nah kombinasi ini muncul mendadak, bukti awal minim, ada kontak sama peradaban bertulisan yang lebih tua, bikin banyak ahli mikir Mesir kemungkinan besar terinspirasi ide tulisan dari Sumeria. Difusi ide.
Terus mereka kembangin hieroglif sendiri yang unik. Masuk akal sih argumennya. Kalau Tiongkok gimana? Aksaranya kan beda banget ya, dan munculnya belakangan, sekitar 1300 SM. Kayaknya susah kalau dibilang kena pengaruh Sumeria. Ini kandidat kuat penemuan independen ketiga dong. Ya, Tiongkok memang sering dianggap kasus independen paling mungkin selain Sumeria dan Mesoamerika. Jaraknya jauh banget dari Timur Tengah, kepisah gunung sama gurun. Struktur aksaranya juga beda, fokus ke logogram dari awal. Nggak ada bukti kontak langsung atau niru. Tapi Jared Diamond di buku ini tetap buka kemungkinan kecil adanya difusi ide yang abstrak banget. Konsep dasarnya aja gitu, bahwa bahasa bisa ditulis, mungkin nyebar pelan-pelan lewat rumor selama ribuan tahun. Jadi Tiongkok sangat mungkin independen, tapi nggak 100% nutup kemungkinan inspirasi paling dasarnya gitu ya, walau susah dibuktiin. Betul, selalu ada sedikit ruang keraguan ya. Oke, nah satu lagi yang bikin penasaran. Tulisan Rongo-Rongo di Pulau Paskah. Itu kan pulau terpencil banget di Pasifik. Kok bisa punya tulisan? Bukti independensi luar biasa bukan? Emang ada artefak kayu dengan ukiran simbol unik dari sana, tapi ada masalah besar buat bilang ini independen murni. Pertama, waktunya. Munculnya telat banget. Mungkin baru setelah 1500 M atau malah setelah kontak sama Eropa. Kedua, Pulau Paskah kan didatengin ekspedisi Spanyol tahun 1770. Waktu itu orang Spanyol bikin upacara aneksasi, minta pemimpin Rapa Nui tanda tangan di dokumen. Nah, ada kemungkinan kuat penduduk sana lihat orang Spanyol pakai tulisan. Terus terinspirasi bikin sistem sendiri buat catat lagu atau silsilah mereka. Ini jadi kasus difusi ide lagi. Oh, jadi malah mungkin terinspirasi setelah lihat orang Spanyol nulis ya? Kemungkinannya cukup besar. Mengingat pulaunya kecil, terisolasi, bikin tulisan dari nol di masa setelat itu kayaknya lebih nggak mungkin dibanding hipotesis difusi ide pasca kontak. Tapi ya, karena belum terpecahkan juga aksaranya, ini masih debat. Oke, jadi misteri Rongo-Rongo masih lanjut ya? Ini nunjukin rumitnya ngelacak asal-usul tulisan. Sekarang soal keterbatasan tulisan awal nih. Tadi katanya nggak sempurna. Nggak sempurnanya tuh gimana? Saya bayanginnya tulisan Sumeria awal langsung buat nyatet epik Gilgamesh gitu. Wah, jauh banget. Tulisan paling awal itu, mau Sumeria, Mesir awal, atau Linear B, banyak banget batasannya. Ini penting karena membatasi fungsi dan penyebarannya. Pertama, nggak lengkap representasi bahasanya. Tulisan Sumeria paling awal itu intinya alat bantu akuntansi. Isinya cuma nama, angka, satuan ukuran, nama barang, mungkin sedikit kata sifat. Sama sekali nggak bisa nulis kalimat lengkap pakai tata bahasa, kata kerja, kata sambung. Bayangin aja coba nulis surat cinta cuma pakai kata benda sama angka. Mungkin bisa nulis Inana 30 domba gemuk gudang. Tapi nggak bisa nulis Inana bilang 30 domba gemuk harus dikirim ke gudang besok pagi. Wah, jadi kayak catatan poin-poin doang ya? Pantesan penggunaannya terbatas banget. Kedua, ambiguitasnya tinggi. Banyak sistem awal itu ambigu karena nggak nulis semua bunyi. Contoh ekstrim itu Linear B, aksara silabes Yunani Mycenaean kuno. Aturannya bikin pusing. Konsonan di akhir suku kata sering hilang. Nggak bedain bunyi P, B, P, PH pakai satu tanda. L sama R pakai satu tanda. G, K, K juga satu tanda. Ya ampun, gimana bacanya itu? Kayak nulis rapat, lapar, lambat, ejaannya sama semua dong. Kurang lebih gitu. Pembaca harus nebak banget dari konteks. Ini nunjukin betapa pentingnya alfabet nanti yang jauh lebih akurat representasi bunyinya. Bener-bener mimpi buruk linguistik itu. Yang ketiga batasannya apa? Ketiga, kompleksitas sistemnya. Sistem non-alfabet kayak paku Sumeria, hieroglif Mesir, Maya, itu pakai ratusan, bahkan ribuan simbol beda. Campuran logogram, fonetik, penentu. Belajarnya butuh waktu bertahun-tahun. Nggak mungkin masyarakat umum bisa gampang belajar. Jadinya melek huruf ya cuma buat segelintir elit, juru tulis, pendeta, pejabat istana. Ah, pantesan. Karena nggak lengkap, ambigu, dan rumit, jadi wajar ya kalau penggunaan tulisan awalnya terbatas banget. Bukan buat semua orang kayak sekarang. Saya jadi bersyukur banget pakai alfabet. Kombinasi batasan ini bikin tulisan awal fungsinya ya buat administrasi sama pencatatan elit aja. Pajak, inventaris gudang, daftar nama pekerja, jatah ransum, ide buat pakai tulisan secara luas kayak nulis sastra, sejarah naratif, nyebarin agama, surat pribadi, ekspresi seni, itu baru muncul belakangan banget. Seringnya barengan sama penyederhanaan sistem tulis, terutama munculnya alfabet dan perubahan sosial yang bikin melek huruf lebih nyebar.
Jadi kesimpulan besarnya apa nih dari semua ini? Perjalanan tulisan dari cuma ide samar sampai jadi alat komunikasi global, ternyata, wah penuh lika-liku ya, kompleks banget. Bukan kemajuan lurus gitu aja. Betul sekali. Kisah tulisan ini seperti di buku Guns, Germs, and Steel itu studi kasus kuat banget ya. Gimana teknologi kunci itu bisa susah banget ditemuin pertama kali, cuma muncul di sedikit tempat, terus begitu ketemu nyebarnya macam-macam. Ada yang disalin utuh, ada yang cuma memicu inspirasi. Penyebarannya juga nggak rata, tergantung geografi sama interaksi antar masyarakat. Dan yang penting, adopsi tulisan itu ngasih keuntungan besar buat masyarakat yang punya. Bisa nyatet informasi akurat, nyimpen lama, ngirim jauh. Itu keuntungan buat administrasi, militer, teknologi, akumulasi ilmu. Contoh klasiknya kan pertemuan Pizarro dari Spanyol sama Kaisar Inca Atahualpa. Pizarro datang dari tradisi melek huruf ribuan tahun, punya akses informasi taktik perang, navigasi, catatan penaklukan sebelumnya. Atahualpa dari peradaban kuat tapi tanpa tulisan. Kesenjangan informasi ini jadi salah satu faktor kemenangan Spanyol. Ini benar-benar ngasih konteks yang jauh lebih gede ya buat tulisan. Bukan cuma alat komunikasi, tapi teknologi pembentuk kekuasaan dan sejarah. Beda banget cara mandang kertas atau layar sekarang. Nah, sebagai penutup nih, sumber kita kan fokus ke asal-usul sama penyebaran awal tulisan. Tapi kalau kita tarik lebih jauh, kalau tulisan itu cetak biru informasi pertama, yang bikin pengetahuan bisa direkam dan disebar lintas ruang waktu, gimana kita lihat teknologi komunikasi digital kita sekarang? Internet, medsos, mungkin AI generatif yang bisa nulis. Apa ini bisa dibilang evolusi berikutnya dari cetak biru informasi itu? Yang nyebarnya bukan cuma lewat salinan atau difusi ide antar manusia, tapi lewat jaringan digital global. Dengan kecepatan dan potensi dampak yang mungkin berkali-kali lipat lebih besar buat ngebentuk masa depan peradaban kita. Paralel yang menarik antara revolusi tulisan dulu sama revolusi digital sekarang. Soal cara kita nyimpan, akses, sebar informasi, dan dampaknya ke struktur sosial dan kekuasaan. Sesuatu yang patut direnungkan lebih lanjut, Menang. Sesuatu untuk Anda pikirkan sampai penelusuran mendalam kita berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.